siapapun, bahkan seseorang mu'alaf. Ya, kita banyak sekali masuk ke mu'alaf-mu'alaf di Malaysia, di mana. Bahkan seorang mu'alaf, dia punya kesempatan untuk menjadi pejuang, pengajak sholat berikutnya. Hanya dengan mudah share, mudah mengajak teman. Mereka masuk ke dalam sebuah sistem yang di camp salawat. Mereka mulai melakukan sholawatnya, menikmati sholawatnya. Dan kita mulai ikat dalam komunitas-komunitas. Ya, hingga terbentuklah komunitas namanya camp salawat. Dan alhamdulillah, yang tadinya sulit untuk bersolawat, sekarang siapapun bisa menikmati ribuan. Ya, bukan hanya 300, mereka bisa 1000, bisa 3000, bahkan sudah banyak yang 10.000. Ya, bayangkan kami dulu punya gaji yang lumayan lah, seorang dosen tiba-tiba nggak punya lagi pendapatan dan ikhtiar dagang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Nabi Umi wal alihi washabbihi wasallim bi rahmatillah bi adillah bi rahmatillah. Perkenalkan, kami Denny Afrianto. Kami lahir di Bogor, dari anak pertama dari 3 bersaudara. Kebetulan kami sejak kecil sudah ditinggal oleh orang tua. Kami besar oleh nenek di Kota Bogor. Dan 2 adik kami, yang besarnya perempuan, yang paling kecilnya laki-laki. Kami berkesempatan untuk mendirikan camp salawat, camp salawat internasional, juga Syiar Media, sebuah wadah untuk belajar dan mengembangkan media, khususnya media Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, camp salawat ini alhamdulillah lahir, diawali dulu dengan nama komunitasnya itu diawali dengan nama Rumah Sholawat, ya, 3 tahun yang lalu. Artinya sebuah metode yang kami buat bagaimana orang bisa menikmati sebuah amalan hebat sholawat itu dengan cara ringan dan nikmat. Ya, dulu kami dari rumah ke rumah hingga nama jadi Rumah Sholawat, selanjutnya berubah menjadi kampus sholawat, karena dari saat itu kampus ke kampus, sekolah ke sekolah, dan akhirnya 2 tahun yang lalu berubahlah nama jadi camp salawat. Dan alhamdulillah camp salawat saat ini sudah dinikmati jutaan orang di berbagai negara. Ya, alhamdulillah kita besar di Indonesia, Malaysia, Hong Kong, dan mereka semua terdaftar, terregistrasi di database camp salawat. Dan ini sangat didukung penuh oleh media, ya ada di Syiar Media. Artinya camp salawat ini mempunyai media yang cukup lengkap. Ya, kita ada websitenya, aplikasinya, radionya, bahkan TV satelitnya, Sholawat TV. Dan hal ini yang membuat mungkin perkembangan camp salawat ini dalam waktu singkat kita banyak mendapatkan penghargaan, di mana menjadi sebuah lembaga sholawat sebagai training yang begitu cepat perkembangannya. Karena mungkin salah satunya karena dukungan media tadi. Jadi kebetulan kami ini besar oleh nenek kami itu salah satu yang menginspirasi begitu senangnya bersolawat. Jadi kalau nyuruh apa-apa tuh, ayo Denny solawat ya. Bagaimana aktivitas penuh dengan solawat tadi. Dan selanjutnya kami juga berkesempatan untuk bergabung hikmah dengan guru tercinta Buya Yahya, juga sama Buya sering mengajak solawat. Pada saat itu kita sering dengar bahwa ayo solawat minimal 300 kita tausiahnya. Tapi setelah kami tanya, jarang sekali yang melakukan 300. Padahal kita tahu bahwa sholawat itu amaliyah hebat. Ya, bahkan saking hebatnya Allah melakukannya, dan ini salah satu amaliyah yang pasti diterima. Banyak sekali fadilah sholawat, tapi tidak menjadikan alasan orang untuk melakukan sholawat. Nah, disitulah kami dengan teman-teman mencari sebuah metode, kira-kira apa yang membuat orang tertarik untuk bersolawat, tapi dengan sebuah sistem, sebuah metode. Akhirnya lahirlah sebuah camp sholawat, di mana kami sendiri yang melakukannya duluan, keluarga, terus teman-teman. Salah satunya yaitu cari dulu alasan kenapa kita harus bersolawat. Terus yang kedua, kita terikat dengan alat bantu. Makanya kami bagikan tasbih digital. Tasbih digital selalu ada di jari, dan kita ajarkan sholawat yang pendek saja yang mudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kita mulai ikat dalam komunitas-komunitas. Ya, hingga terbentuklah komunitas namanya camp salawat. Dan alhamdulillah, yang tadinya sulit untuk bersolawat, sekarang siapapun bisa menikmati ribuan. Ya, bukan hanya 300, mereka bisa 1000, bisa 3000, bahkan sudah banyak yang 10.000. Belum 10.000, mana yang belum 10.000? Yang belum, aku yang belum. Yang belum, sini yang belum, sini. Ya, jadi prestasi-prestasi awal inilah yang buat kami terus kembangkan. Kami naikkan ke media, lebih kuat lagi di media, bentuk aplikasinya, bentuk TV-nya, bentuk websitenya, hingga masuklah ke negara-negara. Apalagi saat itu kondisi sedang pandemi COVID,
di mana orang begitu terikat sekali dengan media saat itu. Makanya kami fokus di media, training di Zoom, training di WA Group, training di Telegram, dan alhamdulillah dalam satu hari kita bisa buat 10 grup training yang kurang lebih ribuan setiap hari kita mengadakan training, dan alhamdulillah kita mulai tergabunglah jutaan orang untuk menikmati sholawat ini. Mungkin dulu kami offline ya dengan teman-teman pejuang dari rumah ke rumah, majelis ke majelis. Ya kami ingat juga dari kota ke kota, kami ke timur, kemana, ke Kalimantan, hingga masuklah masa pandemi di mana nggak boleh kumpul-kumpul orang. Itulah momen yang membuat kita berpikir bagaimana caranya konsep sederhana ini bisa masuk ke semua orang, dan kami terinspirasi memang dengan handphone. Ya, hampir semua orang rata-rata pegang handphone. Makanya itu yang membuat kami punya visi, punya impian bagaimana kalau handphone itu menghubungkan dia dengan amalia hebat sholawat ini. Ya, makanya kita mulai buat sebuah metode bagaimana agar kita bisa melakukan dengan mudah training-training. Hingga terciptalah training-training simple, training-training mudah yang kita buat setiap hari, yaitu training camp sholawat. Dan camp sholawat sangat kaya dengan training. Ya, kita ada training 12 hari, kita ada training untuk dapat intensif 10 kali 7 hari, ada training bagaimana membentuk pejuang, banyak sekali kita training di camp sholawat. Nah, training inilah yang membentuk begitu cepatnya lahir para penikmat sholat yang baru. Setelah mereka selesai training, mereka bercerita, tadinya mereka tidak bisa bersolawat, akhirnya mereka bisa 3.000 solawatnya, 5.000 solawatnya dengan nikmat, 4.000 solawatnya. Dan mereka pun melakukan hal yang sama, mengajak lagi, mengundang lagi ke training berikutnya. Ya, putaran-putaran inilah yang membuat camp sholawat terus melipat ganda jumlah anggotanya, melipat ganda jumlah pejuangnya, hingga banyak lahir penikmat sholat yang baru. Nah, sebenarnya sholawat ini orang semuanya butuh sebenarnya. Ya, guru-guru kita sering cerita bahwa begitu banyak amalia-amalia kita yang lain yang begitu sulit pertanyaannya, syaratnya, dan kita semua ini calon mayit semua. Kita calon mayit, kita akan dihadapkan dengan kondisi kubur, kondisi padang mahsyar, dan sholawat salah satu cara, salah satu tiket yang buat kita bisa dekat dengan Rasulullah. Ya, ini yang motivasi kami begitu banyak penjelasan dari guru-guru kita tercinta, bahwa sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling dekat denganmu nanti di saat padang mahsyar, saat akhirat? Kata Rasulullah, orang yang paling banyak bersolawat. Nah, itu yang menjadi titik perjuangan kita, bagaimana kita bisa menciptakan begitu orang yang banyak bersolawat, dan begitu juga mereka giat mengajak yang lain agar mereka punya solawat bukan hanya dari dirinya, dari lisannya, tapi dia pun banyak menerima solawat dari hasil perjuangan, dari orang-orang yang diajak. Nah, itu yang membedakan mungkin camp sholawat. Kita sangat giat menjadikan orang yang tadi tidak bersolawat menjadi ahli solawat. Selanjutnya setelah bersolawat, kita akan ajak dia untuk memikirkan juga orang yang lainnya, memikirkan keluarganya, memikirkan tetangganya, hingga memikirkan umat agar mereka pun menjadi penikmat solawat berikutnya dengan sistem yang sudah kita bangun. Hanya sekedar mudah dengan share lah atau dengan mengundang ke training, semudah itu membuat mereka menjadi penikmat solawat berikutnya. Kita sering dengar bahwa sholawat ini menjadi amaliyah untuk jadi asbab qabul hajat, bahkan ada orang yang berdekatan dengan dunia mungkin untuk hajat-hajat. Artinya kalau sisi itu kami kembalikan kepada mereka semua. Camp sholawat lebih fokus ke metode bagaimana menjadikan mereka menjadi penikmat sholawat. Mereka pun akan berubah akhlaknya, barokah dari sholawat. Tadinya tidak kenal Rasulullah menjadi lebih kenal dengan Rasulullah. Tadinya punya akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang punya baik, barokah sholawat. Dan satu hal yang jadi fokus kami kembali, setelah mereka menjadi ahli sholawat, mereka harus menjadi pejuang-pejuang sholawat berikutnya. Itu jadi fokus. Makanya sistem di camp sholawat ini lebih ke media, lebih ke IT. Ya, bagaimana siapapun, bahkan seseorang mu'alaf. Ya, kita banyak sekali masuk ke mu'alaf di Malaysia, di mana. Bahkan seorang mu'alaf, dia punya kesempatan untuk menjadi pejuang, pengajak sholawat berikutnya. Hanya dengan mudah share, mudah mengajak teman. Mereka masuk ke dalam sebuah sistem yang ada di camp sholawat, mereka mulai melakukan sholawatnya, menikmati sholawatnya. Ya, jadi sistem-sistem di camp sholawat ini memang agak berbeda. Ya, kita terikat dengan alat bantu, kita bagikan secara gratis, dan setoran. Ya, ini setoran ini agak berbeda. Kita ada setoran di mana ini salah satu cara bagaimana dia bisa mengajak istiqomah, menjaga istiqomahnya. Karena yang susah menjaga istiqomahnya. Begitu banyak orang yang saat itu bisa bersolawat, besoknya nggak bersolawat. Minggu ini bersolawat, bulan depan nggak bersolawat. Karena setannya luar biasa. Ya, guru-guru kita sering mengingatkan bahwa solawat ini setannya beda, setannya hebat. Makanya perjuangan di camp sholawatnya pun beda. Bagaimana kita harus membuat sebuah cara, membuatkan sebuah sistem agar semua yang ada di camp sholawat itu terjaga istiqomahnya. Salah satunya dengan syarat setoran tadi. Kita
Kita buat websitenya buat setoran, kita buat WA grupnya buat setoran, kita buat sistem yang reminder pengingat mereka untuk setoran. Ya, ada isu-isu lah, kadang-kadang kita sering dengar bagaimana dengan ria, menampakkan jumlah sholawat segala macam. Kata guru kami udah biar lupakan lah, jangan hiraukan mereka, karena ini adalah perjuangan menjaga istiqomah. Dan ya kita sering lihat bandingkan dengan Quran. Kalau Quran orang setoran saya juz 1, juz 2 nggak ada yang ganggu. Kalau sholawat banyak yang ganggu biasanya. Ini ria. Kalau Quran nggak ada yang berani ngomong ria ya. Nah ini yang membedakan bahwa hebatnya amalia sholawat yang setan nggak suka. Kadang-kadang kita juga kalau punya amalan 10.000 nggak mungkin nggak suka juga suruh 10.000, setoran 3.000 juga nggak apa-apa. Jadi tujuan setoran ini memang bagaimana dia bisa mengikat, menjaga istiqomah. Yang kedua dia menjaga syiar sholawat. Bayangkan kalau nggak ada yang setoran, syiar ini mati. Ya syiar ini udah nggak ada menarik lagi. Jadi kalau kita setoran, yang berikutnya memotivasi orang yang melihatnya. Ya, orang melihat tadi 3.000, dia 1.000 termotivasi. Dan yang terakhir yang paling hebat di camp salawat, kekuatan saling doa. Jadi saat setoran kita minta agar semua orang mendoakan orang yang ada di sana. Ya Allah berikan dia keistiqomahan, ya Allah berikan dia qabul hajat barokah sholawatnya. Nah ingat, pada saat kita mendoakan orang lain, malaikatlah yang mendoakan kita. Nah kekuatan ini yang terus kita jaga di camp salawat, hingga ini menjadi sebuah sistem, ini menjadi sebuah komunitas yang saling menjaga dan saling mendoakan. Prestasi yang paling kami membanggakan, alhamdulillah, yang pertama Allah kirim ratusan pejuang-pejuang, ratusan admin-admin yang siang malam membantu. Jadi bayangkan ya, satu grup training itu membutuhkan minimal 7 orang admin ya, yang memotivasi mereka di dalam grup, yang menjaga mereka live, yang memberikan materi, minimal 7 orang. Setiap hari kita bisa 10 grup training, setiap hari berjalan, baru lagi. Dan itu membutuhkan ratusan orang, dan Allah kirim ratusan orang, para pejuang-pejuang, ya, di mana mereka tidak kenal mereka sebelumnya. Mereka dari berbagai negara, dari Malaysia, ada dari Hong Kong, bahkan sekarang sudah ada yang dari negara-negara Turki yang ikut bergabung, mereka berjuang di dalamnya. Dan mereka dengan sukacita, mereka ikut berjuang sama-sama, mengelola grup ini, mengelola training ini sama-sama. Itu anugerah yang luar biasa. Ya, di mana kita tidak saling kenal, tapi kita punya tujuan yang sama, bagaimana menjadikan umat di luar sana pun menikmati amalia hebat ini. Asbab dari keberkahan sholawat. Itu yang luar biasa yang buat kami betul-betul terharu, begitu siap syukur. Terus prestasi yang kedua, alhamdulillah sudah banyak lembaga-lembaga. Kemarin kita dapat penghargaan dari sebuah lembaga sholawat di Malaysia. Kita menjadi sebuah wadah terbesar, wadah tercepat pergerakannya, dan paling cepat mengadakan trainingnya di berbagai negara. Dan kita pengumpul sholawat yang terbanyak katanya. Pada hakikatnya kita tidak begitu fokus ke jumlah sholawat sebenarnya. Ya, karena jumlah sholawat ini bagaimana kita ingin lebih ke jumlah orang yang bersolawat dibanding jumlah sholawatnya. Tapi karena kita ingin mengukur dia untuk istiqomah, ya berarti kita harus ada nilai yang harus dia jaga. Ya, dan itu pun tidak kita setorkan semuanya. Mungkin dari 100% grup yang ada di camp salawat hanya 30% yang kita setorkan. Itu pun mendapatkan penghargaan karena dengan jumlah sholawat yang terbesar. Ya, jadi visi kami bagaimana satu orang yang sudah menjadi ahli sholawat, dia akan menjadi cahaya sholawat minimal untuk rumahnya, menjadikan ahli sholawat di rumahnya. Hingga naik lagi menjadi ahli cahaya sholawat untuk daerahnya, hingga dia memikirkan untuk umat yang lainnya. Ya itulah camp salawat. Bagaimana semua orang diberikan kesempatan untuk punya jutaan sholawat. Ya, jadi kalau di camp salawat itu nggak lagi bicara ribuan sholawat, enggak. Bagaimana orang masuk ke camp salawat, dia akan menikmati jutaan sholawat hasil perjuangan bersama. Dari mana? Dari sistem yang kita bangun. Dia masuk ke dalam grup training, setiap hari grup itu akan menghasilkan jutaan sholawat dari mereka yang belajar, dan semua yang berjuang di sana akan mendapatkan barokah dari jutaan sholawat tadi. Itu baru satu grup training. Setiap hari kita puluhan grup training. Setiap hari kita udah ada ribuan grup-grup setoran. Bagaimana jumlah sholawat yang dinikmati oleh para pejuang-pejuang ini. Ya, dan ini yang kita inginkan. Ayo kita sama-sama mikirkan lagi, inovasi lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk umat di luar sana dengan amalia hebat sholawat ini. Ya, sholawat sudah tahulah semua bagaimana fadilahnya hebat begini. Tapi bagaimana amalia hebat ini bisa dinikmati oleh seluruh umat dengan cara yang ringan, dengan cara yang nikmat, dan kita bisa jaga istiqomahnya, dan kita naik level. Mereka pun menjadi pejuang-pejuang berikutnya, pengajak-pengajak berikutnya. Dan insya Allah, camp salawat bisa menjadi sebuah wadah yang tempat untuk sama-sama berjuang mendapatkan jutaan sholawat dari perjuangan bersama ini. Baik, semua pejuang-pejuang yang ada di camp salawat selalu kami minta datanya, dan kami sangat dekat dengan pejuang-pejuang ini. Ya, kami memberikan sebuah ruang khusus, grup khusus. Bahkan kami lebih banyak komunikasi dengan para pejuang dibanding dengan yang lainnya. Dan artinya guru kami mengajarkan bahwa waktu yang disisihkan lebih banyak dengan pejuang itu akan lebih berarti, berharga, karena ini perjuangan yang akan terus kita bicarakan. Nah, banyak alasan yang mendasar kenapa mereka ikut berjuang.
Yang pertama, mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang nggak mungkin tadinya. Ya, boro-boro ngomongnya ribuan sholawat katanya, 100 aja mereka nggak bisa. Tapi setelah di camp sholawat, mereka bisa menjadi 3.000 sholawatnya, bahkan ada yang 100.000 sholawatnya, ada 200.000 sholawatnya. Dan itu mereka temukan di camp sholawat. Selanjutnya, tinggal kami ajak bagaimana kalau Anda bisa menjadi sholawat sebanyak itu, bagaimana kalau ilmu ini ditaruhkan kepada orang lain, karena orang yang kita ajak pun akan menjadi pahala yang kita ajak. Ya, jadi sebenarnya intinya camp sholawat sih sebenarnya multi level banget ini, kalau bisa dilihat tuh MLM sholawat banget. Bagaimana kita senang mengajak, senang memotivasi, karena kita tahu Rasulullah yang menyuruh siapa yang menunjukkan kebaikan, siapa yang mengajak kebaikan, dia akan mendapatkan pahala baik. Nah, itu yang kami tularkan kepada para pejuang-pejuang. Hingga pejuang-pejuang luar biasa perjuangan, karena mereka tahu apa yang mereka berikan di perjuangan ini, hartanya, tenaganya, itu akan kembali kepada dirinya. Dan satu hal yang paling penting, ya, ini yang akan menjadi kekuatan di camp sholawat, kita bukan hanya berjuang untuk diri kita sendiri. Ya, kami selalu minta, niatkan sholawat kita, juga sholawat yang kita perjuangkan, niatkan juga untuk ahli kubur kita, untuk keluarga kita, hingga mereka menikmati apa yang kita lakukan juga. Ya, jadi terutama kami ini, kenapa saya ini termasuk kayak orang gila kata orang, yang gak ada habisnya ke kota-kota kemana. Karena satu hal, saya punya 2 orang tua yang dari kecil saya nggak bisa bahagiakan gitu. Mereka ingin naik haji, nggak sempat karena keburu meninggal, nggak sempat menikmati juga dari anak-anaknya. Dan salah satu dendam positif yang kami buat power tenaga, yaitu salah satu sholawat ini. Ya, bayangkan kami yang terlalu minta, ya Allah, sholawat di lisan saya yang hina, yang banyak dosa ini, dan sholawat jutaan yang kami kumpulkan setiap hari, jutaan sholawat kami yakin. Kami pernah menghitung minimal 100 juta hanya dari sekian grup. Jutaan sholawat ini, ya Allah, masukkan, kirimkan kepada kedua orang tua kami, ya Allah, kepada ayah kami almarhum, Bapak Ibu kami. Nah, bayangkan kekuatan power ini yang kami transfer juga kepada para pejuang, di mana mereka bukan hanya lakukan buat dirinya, tapi mereka pun lakukan buat orang yang mereka cintai. Ya, mungkin yang masih hidup, alhamdulillah, akan ngirim juga ke orang tua. Apalagi yang sudah meninggal, masuk ke kubur mereka semua. Dan sholawat amaliyah hebat, sahabat, amaliyah hebat. Lebih cari lagi motivasi kuat kenapa sholawat ini, karena itu yang membuat kita bertahan untuk di amaliyah hebat ini dan bertahan di perjuangan. Apa sih yang hebat di sholawat? Kalau ini sudah kuat, kita akan bertahan di perjuangan, menjaga sholawat dan menjaga perjuangan sholawatnya. Dan ini yang ada di semua pejuang-pejuang, hingga mereka kayak orang gila berjuangnya dengan kami. Siang malam mereka layani grup, siang malam mereka mengundang, siang malam mereka menjaga grup, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan ini pun mengalir kepada ahli kubur mereka, mengalir kepada keluarga mereka. Ya, apalagi kami motivasi kepada teman-teman kami yang ada di Hong Kong, yang ada di luar negeri, kita yang sudah terpisah dari orang-orang kita cintai. Jangan sampai kita terpisah lagi 2 kali di akhirat nanti. Kumpul kita nih, gak asbab sholawat, kumpul, benar-benar bayangkan kita kumpul dengan baginda Rasulullah di Talaga Kausar, dengan orang yang kita cintai, asbab dari keberkahan sholawat. Bukan sholawat yang sedikit, tapi jutaan sholawat yang sedang kita perjuangkan sama-sama di camp sholawat. Jutaan sholawat, karena kita perjuangkan sama-sama. Jadi itulah mungkin alasan kuat kenapa pejuang ini begitu hebat, ikatan cintanya, ikatan perjuangannya, karena mereka tahu apa yang mereka dapatkan dari perjuangan sama-sama di camp sholawat ini. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bisa hikmah dari awal dengan guru tercinta kami, Buya Yahya. Ya, dulu kami seorang dosen dan kami izin melayani Buya, hingga suatu saat alhamdulillah istri kami tercinta memutuskan, udahlah keluar aja kerja, layani aja Buya Yahya. Jadi kami temani Buya Yahya. Nah, di sanalah kami belajar dari sosok hebat, sosok mulia seorang Buya Yahya. Ya, 10 tahun lebih lah kami menemani Buya Yahya kemanapun kami pergi, dan Buya tidak pernah lepas untuk sholawatnya, zikirnya hebat, akhlaknya hebat. Dan inspirasi camp sholawat ini kami banyak dapatkan dari Buya Yahya. Salah satunya bagaimana kita punya amaliyah yang istiqomah, bagaimana kita mengikuti akhlak-akhlak baginda Rasulullah, bagaimana kita sambung dengan Rasulullah, dan itu sangat terbantu dengan memperbanyak sholawat. Dan kami ingat Buya kemana-mana selalu hayo nyuruh 300 sholawat. Dan kami lihat 300 nggak sulit untuk dilakukan oleh orang-orang awam. Ternyata dengan metode camp sholawat bukan hanya 300, mereka bisa 1000 sholawatnya, mereka bisa 3000. Hingga rasa senang saat kami melihat Buya Yahya begitu bangga dengan prestasi camp sholawat, hingga meminta kami teruskan, sebarkan lagi, kejar lagi, dan buat banyak orang untuk ikut andil dalam perjuangan camp sholawat ini. Ya, jadi Buya Yahya juga para habaib yang lain yang banyak mewarnai perjuangan kami di camp sholawat ini. Kami dikaruniai seorang istri yang luar biasa.
Ya, beliau dari awal perjuangan kami mengikuti perjuangan Buya Yahya, beliau juga yang meminta kami untuk sudahlah nggak usah kerja, sudahlah ikut Buya aja kemana, rezeki Allah yang ngatur. Ya bayangkan kami dulu punya gaji yang lumayan lah seorang dosen, tiba-tiba nggak punya lagi pendapatan dan ikhtiar dagang herba dan semua itu istri yang betul-betul mendukung, support penuh. Ya, dan kami tinggalkan hampir berhari-hari, ketemunya sebentar, lebih banyak ketemu dengan Buya, saya ketemu dengan istri dulu. Saya ikut Buya keliling, pulang Jumat, Sabtu ya Ahad ke Cirebon, Senin kami ikut keliling lagi. Ya, jadi sosok yang luar biasa itu ya istri tercinta. Ya, dan di perjalanan Camp Shalawat pun istrilah yang sangat mendukung. Salah satunya beliau yang memberikan contoh dengan punya sholawat yang luar biasa. Ya, jadi metode ini yang salah satu buktinya istri kami dengan sholawat 50.000. Ya, hari ini bisa sholawat 50.000 dengan sebuah metode. Jadi istri kami yang membuktikan dia bisa sholawat 50.000 minimal, dan dia tanam itu ke dalam anak-anaknya. Alhamdulillah kami punya anak Allah karunia 2 orang hafiz, ya Hafiz dan Hafizoh. Tapi begitu hebatnya istri kami menanamkan, jangan bangga dengan Quranmu karena ini bisa hilang. Ayah mamah bangga dengan sholawatmu, dijaga sholawat minimal 10.000 ke atas. Ya, jadi karunia terbesar saat punya anak seorang hafiz penghafal Quran dan dia pun menjadi ahli sholawat dengan sholawat yang hebat. Ya, ini tidak lepas dari kesabaran dari kehebatan dari seorang istri tadi. Ya, dan kami dalam aktivitas Camp Shalawat khususnya sekarang karena punya target, punya mimpi yang luar biasa, istri yang paling banyak berkorbankan. Kami mungkin di rumah, ada di rumah, tapi habis dengan waktu dengan handphone, habis dengan melayani tim. Tapi istri begitu bangga, artinya dia tahu pengorbanan inilah yang membuat kita nanti kumpul nanti di surga dengan Rasulullah. Yang nggak kenal lagi handphone, nggak kenal lagi waktu. Nah, keyakinan ini yang harus ada di pasangan hidup kita. Jangan sampai setan tidak sanggup membuat kita berhenti, tapi setan akan masuk lewat pasangan kita, setan masuk lewat keluarga kita, setan masuk lewat sahabat kita. Ya, ini harus dijagain semua. Ya, guru kita kan sering mengajarkan. Ya, lagi di rumah kita ngomongkan dakwah, kita ajak mereka ikut dakwah. Di luar pun kita bawa bagaimana keluarga ini pun punya andil dalam dakwah. Jadi memang dakwah itu nomor 1, dibawa di keluarga dan keluarga pembawa ke dakwah. Karena biasanya kami alami begitu banyak orang-orang yang punya masalah nanti di perjalanan dakwah itu dengan keluarga. Ya, dia semangat, ternyata pasangan hidupnya tidak semangat. Pasti ada yang salah nih. Ya, bawalah dengan cinta. Satu hal yang harus diberikan keyakinan bahwa hidup kita ini nggak lama di sini. Ya, itu yang harus ditanam tuh. Kita pasangan hidup, keluarga harus tanam. Hidup kita nggak lama di dunia ini. Ada kehidupan kekal abadi yang harus kita perjuangkan sama-sama dan itu harus dibayar harganya. Dan kita sedang membayar harganya nih. Jarang ketemu, uang terbatas, kesenangan dunia juga nggak kayak orang-orang jalan-jalan ke pantai kemana. Ya. Tapi harga yang sedang kita bayar ini, kita akan kumpul kelak dengan Rasulullah. Kumpul kelak dengan Rasulullah. Bagaimana kita gandeng istri tercinta, anak tercinta, orang tua kita bawa ke Rasulullah. Itu yang mahal. Ya, kalau ini sudah tertanam, insya Allah keindahan demi keindahan akan terjaga semua. Harga-harga pengorbanan semuanya akan terbayar karena memang kita tahu kita akan ada di mana dan kita akan sampai di mana. Ya, apalagi amalia sholawat, kita tahu sholawat amalia hebat. Bagaimana ini kita tanamkan kepada keluarga dan mereka pun mendukung perjuangan kan akan mengalir juga ke mereka. Kami sering bilang apa yang dikorbankan oleh istri ini istri dapat duluan nih. Ya, begitu hebatnya para pejuang-pejuang berjuang karena disupport juga oleh istri. Ya, inilah mudah-mudahan jadi berkah perjuangan, berkah sholawat, berkah doa semuanya. Mudah-mudahan keluarga ini terjaga terus insyaallah. Kami punya mimpi yang luar biasa dengan sholawat. Ya, kami sering dengar kisah bahwa ada orang sudah tidak tertolong lagi. Ya, kisah ini masyhur kan, tidak tertolong. Pokoknya dia ahli sholatnya hilang, ahli ini infak hilang, mau diseret ke neraka, tiba-tiba di stop oleh Rasulullah dan Rasulullah menyimpan satu buah kertas. Ya, ternyata apa kertas itu yang menjadi menolong? Ternyata kertas itu satu sholawat yang dibacanya. Dan ini membuat visi kami punya impian, cita-cita agar semua orang punya tiket syafaat dengan asbab sholawat ini. Gimana aja caranya? Kalau nggak bisa 1000 ya minimal 100, nggak bisa minimal 10 tapi dijaga sampai mati. Ya makanya kami terus kita pikirkan apalagi yang buat mereka orang di luar sana bisa kenal dengan sholawat ini, kenal dengan amalia hebat ini. Dan itu yang harus kita terus pikirkan bareng-bareng. Kami saat ini berkreasi apapun kami sandingkan dengan program sholawat ini karena guru kami selalu mengajarkan apapun yang disandingkan dengan Rasulullah dia akan menjadi sesuatu yang paling mulia. Makanya kami sandingkan ini sesuatu dengan Rasulullah. Saat ini doakan kami sedang buat banyak produk yang mengingat sholawat. Ya, kami ingin buat roti, di situ ada
label-label, ingat sholawat, perbanyak sholawat, buat air kemasan minum, ingat sholawat. Bahkan kami ingin lagi buat toko perusahaan-perusahaan, kedai-kedai makan, kedai bakso, kedai namanya sholawat. Agar apa? Agar minimal jadi pintu masuk orang yang tadi nggak kenal sholawat, masuk itu jadi ingat sholawat aja. Ya, dan ini kan kami gandeng semua orang sama-sama, ayo kita pikirkan apa lagi yang buat senang Rasulullah. Nggak susah lah, artinya saat mereka ingat sholawat, mereka bersolawat sudah alhamdulillah. Apalagi sampai dia bisa menjaga sholawatnya, apalagi sampai dia bisa mengingatkan keluarganya, tetangganya untuk menjadi sholawat-sholawat berikutnya. Kita semua bakal mati dan kita perlu bekal yang terbaik, perlu tempat yang hebat, yang seperti orang ahli dunia. Pikirin, ahli dunia semua kerja keras ya, cari uang agar dia punya kehidupan yang hebat. Kenapa kita nggak kerja keras untuk punya kehidupan yang hebat sebelah Rasulullah? Dan Rasulullah undang kita, hai umatku, ingin dekat-dekatku, perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Nah, tiket perbanyak sholawat ini sedang kita perjuangkan sama-sama di Camp Sholawat, bukan hanya sendiri. Bayangkan kita buat sebuah hal, orang itu melakukannya, kita mendapatkan pahala dari yang membuat itu. Makanya kami undang, hayo kita berjuang bersama dengan Camp Sholawat. Yang punya waktu, hayo waktunya berjuang bersama dengan Camp Sholawat. Yang punya tenaga, yang punya harta, hayo hartanya berjuang bersama Camp Sholawat. Belikan tasbih, bagikan tasbih digital. Itu aku yakin mengalir kepada kita. Yang punya ilmu, ayo kita buat apa, aplikasi kah atau program kah, apa yang membuat orang menjadi ingat sholawat, mengalir kepada kita. Guru kami sering ingatkan, kita masih di dunia kadang-kadang nggak bisa lihat. Tapi kalau kita nanti di dalam kubur, kita baru bisa melihat begitu hebatnya kiriman pahala-pahala hasil perjuangan kita sekarang. Ya. Satu hal lagi, kami ini terinspirasi banget oleh aplikasi-aplikasi dunia. Ya, TikTok salah satunya. Ya, lihat perjuangan TikTok. Dalam waktu yang singkat, dia bisa diinstal di 3 miliar orang. Bagaimana kerja kerasnya? Siang malam dia habiskan waktunya. Pikirkan apa yang membuat orang harus menginstal ini. Untuk dunia yang receh, meleh, kecil gitu, orang bisa begitu pengorbanannya. Untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah. Satu-satunya orang yang sangat peduli dengan Anda. Satu-satunya orang yang, Nabi yang lain pun tidak bisa menolong, kecuali hanya Rasulullah. Engkau tidak bisa lakukan yang terbaik. Siapa lagi yang bisa menolong selain Rasulullah? Mumpung kita punya waktu nih, dikasih umur, dikasih mikir, dikasih sadar, ayo kita lakukan lagi. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa lakukan yang terbaik, untuk bekal terbaik, salah satunya dengan amaliyah sholawat yang akan membingkai amaliyah kita yang lain. Sholatnya makin nikmat, infaknya makin hebat dari berkah sholawat ini, insya Allah. Kondisi yang paling menguji dalam perjuangan dakwah itu biasanya nomor satu kan keluarga, nomor satu. Ya, bagaimana keluarga ini harus satu ini. Nanti akan diuji dengan tidak adanya ekonomi, ya, bagaimana kita kondisi nggak ada beras, bagaimana anak sakit kita nggak pegang uang, bagaimana kadang-kadang kita melihat keluarga-keluarga yang lain begitu nikmatnya mereka jalan-jalan, mereka nikmati mobilnya, menikmati liburannya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kadang-kadang bisa jadi jalan setan kalau kita nggak kuat, nggak siap menghadapinya. Ya, salah satunya yang buat kami agak bertahan ya, kami selalu pegang ucapan guru mulia Buya Yahya tadi, ya, bahwa kehidupan dunia ini ya sementara lah, nggak begitu-begitu aja gitu nikmatnya. Kalau memang harta itu menjadi kebahagiaannya, paling bahagia itu Qarun. Kalau jabatan paling hebat itu bahagia, ya pasti bahagia Fir'aun. Itu udah pol-polan gitu kata Buya, tapi buktinya nggak ada bahagia di antara mereka. Nah, itu udah jadi cermin buat kita lah. Terus yang kedua, kami lihat ya guru-guru kita bahagia dengan dakwahnya, bahagia dengan, dan orang yang mengejar akhirat, dunia akan mengemis padanya. Itu kita ingin buktikan gitu, ingin bagaimana bahwa kekuatan dakwah, kekuatan berjuang ini membuat kita merasa nyaman, merasa nikmat, agar masalah-masalah dunianya nggak kelihatan lagi. Ya pastilah kita dalam hidup di dunia masih ada masalah, kurang uang, kurang apa. Tapi masalah ini nggak jadi masalah karena kita kelola sama-sama. Ya, jadi yang buat kami bertahan salah satunya kami hidup dengan para pejuang, itu mungkin yang paling penting. Ya, bagaimana kita merasakan kehidupan pejuang itu untuk menjaga sama-sama, mengatasi sama-sama, susahnya pejuang susahnya kami, sakitnya pejuang sakitnya kami, hingga ini yang membuat hambatan-hambatan, cobaan-cobaan tuh nggak kelihatan banget lah, karena kita hadapi sama-sama. Ya, kami setiap hari hidup dengan para pejuang-pejuang, di mana mereka menghadapi hari demi hari seperti itu yang kita rasakan kan, beda dengan orang-orang yang kerja. Mereka punya uang, mungkin punya gaji yang hebat ya. Tapi kalau dalam sisi bahagia, mungkin lebih bahagian pejuang. Ya. Ada orang-orang yang nggak terbayang bisa umroh, mereka bisa umroh. Tapi orang yang teman kerjanya sampai sekarang gajinya naik, tapi nggak umroh. Itu salah satu barokah dari perjuangan dakwah.
Jadi bagaimana kita tanamkan bahwa kebahagiaan kita tuh bukan hanya di dunia ini. Dunia udahlah berjalan aja, yang penting bahagia aja. Tapi kita punya janji kebahagiaan nanti setelah kematian. Itu yang harus ditanam. Jadi kondisi sulit apapun, ya kami pernah lah kondisi yang rumah rubuh, lagi safari dakwah tiba-tiba rumah rubuh, kondisi yang istri sakit, nggak pegang uang, nggak apa, kondisi-kondisi biasa seperti itu. Tapi pada saat kita hadapi itu dengan sabar, solusinya ada aja insya Allah. Ya karena kita punya teman-teman yang hebat di sini, teman-teman berjuang, guru-guru yang hebat, yang akan saling support, saling menguatkan, saling mendoakan tentunya. Untuk yang berminat bergabung dengan Camp Salawat, ya mudah, banyak caranya. Yang pertama, kita buka training secara rutin. Ya tinggal klik jadwal.campsalawat.com. Ya kita buka training setiap hari di sana, dan kita pun buka training-training lokal. Ya kita ada puluhan. Ada markas Aceh, markas Camp Salawat Jabar, markas Salawat Jatim, markas Camp Salawat Hongkong. Ada juga kita markas-markas lokal yang mengadakan training pun secara rutin. Ya, dan selain itu pun kita bisa belajar secara langsung di YouTube-nya Camp Salawat. Tinggal ketik aja Camp Salawat. Pokoknya yang mudah, ketik aja Camp Salawat di Google, akan keluar semua panduan-panduan. Bisa bergabung dengan Camp Salawat dari berbagai media yang ada. Ya, media kita pun lengkap. Tinggal buka radionya, radio.campsalawat.com. Tinggal buka TV-nya, Salawat TV. Dan ini kita bangun agar kita terjaga istiqomahnya, karena setannya luar biasa menggoda. Minimal kalau kita tiap hari termotivasi sholawat, saat kita memutuskan untuk berhenti atau jenuh, kembali laginya agar lebih cepat lah. Ya, jadi kami tunggu untuk bergabung dengan Camp Salawat. Setelah kita menikmati amal hebat ini, jangan lupa kita pun harus ajak keluarga kita, ajak teman kita, hingga ajak umat di luar sana agar menikmati amal hebat, amal sholawat ini. Ya, kami tunggu di Camp Salawat.